Salah satu film superhero yang paling ditunggu-tunggu tahun ini dan jadi pembuka dari MCU Phase 5, Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap! Akhirnya ngerilis trailer terbarunya nih. Kali ini trailernya jelas nunjukin awal dari dinasti yang akan dibuat Kang the Conqueror, sekaligus nge-reveal villain lain di MCU, M.O.D.O.K. yang muncul di film ini. So nggak usah lama-lama lagi lah ya, kita breakdown trailer kali ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Seperti teaser sebelumnya, trailer ini dibuka dengan view kota San Francisco, kota tempat tinggalnya Scott Lang bersama Casey, anaknya, dan keluarga Hank Pym. Kita juga bisa melihat bagaimana kehidupan Scott Lang yang sudah banyak berubah setelah kejadian di Endgame. Di trailer sebelumnya, kita tahu Scott sekarang menjadi public figure karena aksi superhero-nya di perang besar melawan Thanos. Cerita pertarungan ini dibagikan lewat podcast Big Me Little Me yang muncul di series Miss Marvel dan buku autobiografinya Look Out for the Little Guy. Bahkan kepopulerannya ini sampai membuat Scott dan Hope diundang ke acara gala dari Global Service Humanitarian Award atau acara award khusus untuk bidang kemanusiaan, di mana jasa mereka berdua tentunya sangat berpengaruh terhadap kemanusiaan. Tapi di balik fame yang dia punya sekarang, deep down Scott ternyata masih ngerasa ada yang kurang dalam hidupnya. Di event Infinity War kita tahu kalau Scott hilang selama 5 tahun ketika dia terjebak di Quantum Realm, padahal dia di sana cuman selama 5 menit. Sehingga saat dia kembali, Scott kaget karena dunia sudah berjalan 5 tahun dan anaknya Casey sudah remaja. Ini membuat Scott merasa kehilangan waktu sebagai orang tuanya Casey karena dia nggak bisa ngelihat dan ikut serta dalam tumbuh kembangnya putrinya dari kecil sampai remaja. Dalam pikirannya, Scott masih menganggap kalau Casey ini masih kecil seperti yang dulu dia tahu. Makanya di trailer ini kita ditunjukin bagaimana Scott masih menyimpan kontaknya Casey dengan foto dia saat masih kecil. Dan ada momen flashback saat Scott memeluk Casey di pesta ulang tahunnya. Hilangnya Scott selama 5 tahun secara nggak langsung juga berpengaruh kepada hidupnya Casey, yang di sini menjadi makin terobsesi dengan ayahnya, terutama untuk mengikuti jejaknya sebagai superhero. Based on description trailer yang dirilis di event SDCC kemarin, kita di-reveal kalau Casey mengawali langkahnya untuk menjadi superhero dengan melakukan aksi vigilante bersama teman-temannya. Ini membuat Casey ditahan polisi karena dianggap membuat keonaran. Casey bisa bebas setelah polisi menelpon Scott Lang dan menyuruhnya untuk menjemput Casey di penjara. Sejauh ini masih misteri nih siapa teman-temannya Casey ini. Apakah cuma teman biasa atau jangan-jangan teman-temannya ini adalah calon-calon superhero yang bakal jadi Young Avengers di MCU. Seperti Riri Williams, Kate Bishop, Elijah Bradley, dan Kamala Khan mungkin. Yang sebelumnya kita tahu udah di-tease di film dan di series MCU nama-nama ini. Casey juga punya trauma kehilangan ayahnya yang terjebak di Quantum Realm. Nah ini yang mendorong Casey untuk menciptakan sebuah penemuan berupa satelit mini yang bisa memancarkan sinyal ke Quantum Realm. Yang di sini bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang dia pikir butuh bantuan di Quantum Realm. Nah kalau kita perhatikan di momen saat Casey menyalakan alat buatannya, alat ini mengeluarkan semacam orb energi biru yang kemudian menghisap seluruh objek juga keluarga Scott yang ada di sana untuk masuk ke Quantum Realm. Kalau kita lihat alat Casey ini punya kekuatan untuk mengirim sinyal ke Quantum Realm. Dan sekilas kalau kita lihat orb biru ini mirip banget sama energi biru yang jadi source dari kota dan suitnya Kang the Conqueror. So, jangan-jangan Kang the Conqueror ini adalah orang yang menangkap sinyal dari alatnya Casey dan akhirnya memanfaatkan itu untuk bisa menghisap Scott dan yang lainnya untuk masuk ke Quantum Realm supaya dia bisa menangkap Scott dan menyuruhnya untuk mengambil sesuatu yang dia butuhkan di Quantum Realm. Moving on, di Quantum Realm, Scott dan Casey akhirnya bertemu sama Kang. Nah, Kang di sini udah tahu siapa Scott sebelumnya. Ini ditunjukin dari dialog yang menyebutkan kalau Scott adalah seorang Avengers dan seorang ayah yang punya putri, tapi dia kehilangan banyak waktu seperti Kang. Nah, kenapa dia bisa tahu? Karena di sini Kang adalah seorang penjelajah multiverse yang di trailer ini dijelaskan sama Janet Van Dyne kalau dia punya kemampuan untuk menulis ulang eksistensi dan mengacak-acak timeline. Apalagi sebelumnya Kang pernah ngetis kalau dia udah pernah ngebunuh Avengers di universe lain. So ada kemungkinan dalam perjalanannya menjelajah multiverse, Kang bisa jadi udah ketemu sama beberapa variannya Scott yang punya masalah yang hampir-hampir mirip dengan Scott di universe utama, meskipun punya penyelesaian yang berbeda-beda. Dimana masalah ini adalah tentang Scott yang kehilangan banyak waktu bersama dengan putrinya Casey.
Of course, Kang kemudian memanfaatkan ini untuk bisa memanipulasi Scott supaya dia bisa mau menjalankan misinya. Dan Scott sudah pasti menerima karena dia punya semacam konflik dan penyesalan di dalam dirinya soal waktu yang hilang bersama Casey kecil. Makanya dia akhirnya menerima tawarannya Kang karena menganggap ini bisa jadi solusi yang memberikannya kesempatan kedua untuk menebus waktunya yang sudah hilang. Nah, menariknya di perkataannya Kang juga ngetis nih kalau dia kehilangan waktu seperti Scott. So ini ada hubungannya mungkin sama konflik antara Kang dan juga He Who Remains di peran multiverse pertama. Perang ini dimenangkan oleh He Who Remains setelah menggunakan Elliot sebagai senjata untuk membasmi seluruh varian jahatnya. Nah, dari sini ada kemungkinan kalau Kang the Conqueror ini berhasil lolos dari pembantaian He Who Remains. Dan ini bisa dia lakukan dengan menghapus eksistensinya sendiri di berbagai timeline, termasuk timeline originalnya sendiri. Karena kita tahu kalau si Kang the Conqueror ini bisa menulis ulang eksistensi. Tapi efeknya adalah Kang harus mengasingkan diri dan terjebak di sebuah dimensi yang berada di antara realitas, which is itu adalah Quantum Realm. Karena itulah dia butuh bantuan dari Scott Lang untuk mencarikan sesuatu yang bakal dia gunakan untuk bisa keluar dari Quantum Realm dan eksis lagi di berbagai universe. Di teaser sebelumnya kita sempat berteori kalau Kang bakal menggunakan sebuah device time chair yang akan dia gunakan untuk menjelajahi berbagai timeline. Di teaser, time chair ini seperti ditenagai oleh sebuah baterai yang punya bentuk seperti orb. Nah, orb ini sendiri bisa jadi adalah adaptasi dari Heart of Forever atau Forever Crystal yang bakal jadi objek untuk diambil sama Scott di misi yang diberikan sama Kang. Kalau di komik, Forever Crystal ini adalah sebuah kristal yang digunakan sama Kang the Conqueror sebagai energi source dari kota Chronopolisnya. Itu biasa dia gunakan untuk memindahkan Chronopolis keluar masuk dimensi limbo dan melintasi ruang dan waktu. Di salah satu storyline, Immortus, variannya Kang yang lain, akhirnya menyerang Chronopolis dan mengambil Heart of Forever dari Kang. Orb ini digunakan Immortus untuk nge-reshape realitas dengan membuat anomali di 3 periode waktu. So kalau Forever Crystal punya kemampuan untuk menjelajah multiverse dan nge-reshape realities, itu artinya Kang bisa aja menyuruh Scott Lang untuk mengambil Forever Crystal supaya dia bisa menggunakan itu untuk keluar dari Quantum Realm dan nge-reshape eksistensinya di multiverse sesuai keinginannya. Dan kalau ini berhasil, ini akan mempermudah jalannya untuk menaklukkan universe lain. Apalagi sekarang He Who Remains sudah meninggal setelah dibunuh sama Sylvie. Jadi nggak ada lagi nih yang menjaga multiverse sehingga ini akan membuatnya rentan dan berjalan kacau. Seperti yang kita lihat di peristiwa Incursion yang terjadi di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kemampuan reshape timeline ini disebut Janet bukan berarti kalau Kang memiliki kemampuan itu saat ini. Tapi karena dia memiliki Forever Crystal, dia mampu untuk menulis ulang realitas dan juga menghancurkan timeline, seperti kata Janet. Anyway, karena Kang nggak bisa kemana-mana, Kang akhirnya menyuruh Scott untuk pergi ke salah satu universe dan mengambil sesuatu yang dia butuhkan, which is itu kemungkinan adalah Heart of Universe, di mana portal dari universe itu sendiri berada di kota Kang yang disebut dengan adaptasi Chronopolis. Di komiknya, Chronopolis diceritakan sebagai sebuah kota yang dibuat sama Kang the Conqueror di dimensi limbo. Kota ini biasanya digunakan sebagai markas utama yang berfungsi untuk mengatur seluruh dimensi yang udah dia taklukkan. Chronopolis juga adalah fasilitas Kang untuk pergi ke berbagai timeline yang mau dia taklukkan selanjutnya. Selain itu, kota ini diketahui berada di ruang waktu yang berbatasan dengan wilayah operasinya TVA dan daerah kekuasaannya Elliot. Kalau di versi MCU, Chronopolis justru digambarkan sebagai markasnya Kang di Quantum Realm yang sebelumnya sempat titis sebagai kota mikroskopik yang dilalui sama Janet dan Hank Pym saat mereka meninggalkan Quantum Realm di film sebelumnya. Next, di universe itu kita bisa ngelihat Scott yang di sini berusaha mengambil Forever Crystal yang diincar sama Kang the Conqueror. Dimana di universe itu Scott somehow bisa membuat variannya sendiri yang dia gunakan untuk bisa mencapai Forever Crystal. Dimana momen ini persis seperti saat Scott menggunakan semut-semutnya dia saat dia mau menerobos perusahaan Pym Technologies yang saat itu di-lead sama Darren Cross. Nah, nggak cuma Scott yang bisa menggunakan kemampuan ini, tapi di scene lainnya juga terlihat kalau Hope juga bisa menggunakan kemampuan ini untuk membuat variannya yang akhirnya digunakan untuk menyelamatkan Scott. So, dari mana asal kemampuan ini? Ini sepertinya adalah efek dari kekuatan Forever Crystal, di mana kristal ini mampu membuat Kang menulis ulang realitas dan memecah timeline. Dan ketika timeline pecah tentunya akan muncul varian dari orang-orang. Pecahnya timeline ini ditransformasikan untuk nge-split orang tersebut untuk menciptakan varian, bukan hanya timeline. Varian itu terpisah sendiri tanpa harus memecahkan timeline, karena ya, timeline dan varian ini adalah satu hal yang bisa dibilang sama-sama tercipta jika ada perbedaan yang dilakukan. Karena ketika timeline pecah, otomatis varian atau orang itu sendiri juga akan nge-split atau pecah. Scott akhirnya bisa mencapai Forever Crystal yang punya bentuk seperti orb raksasa dengan ornamen cincin bergerak yang punya energi dan ukuran mirip seperti kayak gelangnya Shang-Chi.
Di mana Scott kemudian menggunakan sebuah device gelang di tangannya yang memancarkan sebuah energi merah yang di sini mengingatkan kita sama PIM disk warna merah yang digunakan untuk mengecilkan objek. So, sama seperti PIM disk itu, gelang device ini juga punya kemampuan yang sama dan di sini digunakan sama Scott untuk mengecilkan Forever Crystal menjadi seukuran bola seperti yang dipegang sama Kang di teaser sebelumnya. So, dengan begitu ini adalah proses di mana Kang berusaha untuk mengambil Forever Crystal ini dan sepertinya akan berhasil. Janet Van Dyne juga sempat memperingatkan Scott untuk tidak mempercayai Kang. Ini menunjukin kalau Janet emang udah tahu Kang sebelumnya. Secara sebelumnya dia pernah tinggal bertahun-tahun di Quantum Realm dan dia pasti tahu siapa aja yang berbahaya di realm itu. Nah, si Kang mungkin udah terkenal di Quantum Realm sebagai sosok yang jahat dan gak bisa dipercaya sama sekali. Tapi in the end, karena dibutakan sama egonya, Scott akhirnya nggak peduli sama peringatannya Janet dan tetap melakukan misinya Kang untuk mendapatkan Forever Crystal. Karena itu tadi, dia pengen membalikkan waktu supaya dia bisa menikmati waktu dari Casey saat dia masih kecil sampai dia remaja. Bener aja, setelah Scott mendapatkan sesuatu untuk Kang, Kang justru berkhianat ke Scott dan berusaha menghancurkan dia. Ini kelihatan dari prosesnya Scott saat Kang melanggar kesepakatan mereka dan mengancam lalu memaksa Scott untuk menyerahkan sesuatu yang dia butuhkan. Dimana ini ujung-ujungnya membuat Scott sama Kang saling bertarung sampai armor mereka rusak dan terpaksa bertarung dengan tangan kosong. Dan Kang berhasil memojokkan Scott dan membuat dia babak belur. Dimana di momen ini Kang dengan pedenya bilang, "Kau pikir kau bisa menang." Tapi Scott Lang yang udah dalam posisi kalah justru punya pemikiran lain dengan bilang, "Aku tidak harus menang, aku hanya perlu membuat kita berdua kalah." Ini artinya di sini Scott Lang yang kalah possible buat melakukan cara apapun, termasuk mengorbankan dirinya untuk menggagalkan rencana Kang di Quantum Realm. Beberapa scene di trailer ini juga menunjukkan kita bagaimana Scott kemungkinan bakal mati atau paling nggak berakhir buruk di film ini. Salah satu yang bisa kita lihat dari posisi kalahnya Scott melawan Kang. Lalu ada juga scene di mana momen berdua antara Scott dan Hope yang mengingatkan kita dengan momen Natasha dan Hawkeye di Vormir sebelum Natasha mati. Juga satu scene di mana momen Casey yang kelihatan sedih saat dia mau pergi sama Hank dan yang lainnya dengan sebuah portal. Di mana momen ini mungkin adalah sebuah saat di mana Hank, Janet, Hope, dan juga Casey terpaksa meninggalkan Scott yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan Kang the Conqueror supaya mereka bisa lolos. Meskipun in the end masih menjadi misteri nih, apakah Scott nantinya bakal mati atau ternyata terluka parah tapi masih survive di Quantum Realm dan bakal comeback di film selanjutnya. Gak cuma mereview Kang, trailer ini juga mereview first look dari karakter MODOK di MCU. Nah, buat yang belum kenal, MODOK ini kalau di komik diceritakan sebagai seorang teknisi bernama George Tarleton dan bekerja di Badan Research AIM yang saat itu sedang bereksperimen dengan Cosmic Cube. Untuk mempelajari Cosmic Cube, saintis supreme dari AIM menciptakan proyek bernama MODOK dengan C, dengan kepanjangan Mental Organism Designed Only for Computing, yang punya fungsi untuk menganalisa dan menguji langsung Cosmic Cube. Singkat cerita, George akhirnya dipilih dalam proyek ini dan diubah menjadi MODOK. George lalu bertransformasi menjadi makhluk super intelijen dengan kepala besar yang tidak sebanding dengan badannya. Sehingga saintis AIM membuat MODOK hoverchair supaya dia bisa bergerak dengan bebas. Tapi nggak lama setelah itu, MODOK melawan penciptanya dan menghancurkan AIM. Sejak itu dia akhirnya dikenal sebagai MODOK dengan K yang punya kepanjangan Mental Organism Designed Only for Killing, yang akhirnya berlanjut jadi salah satu big villain dari para hero di Marvel Universe. Nah, kalau di MCU, MODOK ini justru diadaptasi secara berbeda. Dimana di sini yang jadi MODOK bukan George Tarleton, tapi justru Darren Cross yang di MCU kita kenal sebagai villain Yellow Jacket. Di film Ant-Man pertama, kita tahu kalau Ant-Man berhasil mengalahkan Yellow Jacket setelah Ant-Man mengecil seukuran subatomik dan menghancurkan komponen dari suit Yellow Jacket yang akhirnya membuat Darren Cross mengecil sampai menghilang tanpa jejak. Nah, di sini terungkap kalau setelah Darren Cross menghilang, ternyata dia belum mati. Dia justru berpindah ke Quantum Realm dan diselamatkan mungkin sama Kang the Conqueror. Tapi mungkin kondisi dia setelah diselamatkan bisa dibilang cukup parah. Dari tampilannya kita bisa melihat MODOK memiliki kepala besar dan tangan kaki yang kecil. Waktu Darren Cross tersedot ke Quantum Realm, tangannya sempat terlihat mengecil juga beberapa organ tubuh lainnya. Nah, hasil akhirnya ketika dia terdampar, mungkin saja membuat tangan dan kakinya ini menjadi kecil dan hanya kepalanya aja yang besar. Dan ketika dia diselamatkan, dia butuh semacam suit khusus seperti hoverchair untuk membuat dia bisa berjalan bebas. Karena udah diselamatkan sama Kang, Darren Cross tentunya berhutang budi. Ini membuat Darren setia dan bekerja untuk Kang. Dan mungkin dari si Darren ini juga lah nih si Kang bisa tahu soal si Scott Lang dan kelemahannya yang takut kehilangan putrinya Casey. Makanya dengan informasi yang diberikan sama Darren ini, Kang mencoba untuk memanfaatkan kemampuan dari Scott Lang ini.
Nah, di samping Modok kita juga bisa melihat beberapa pasukan Kang yang punya kepala berwarna biru. Dimana kalau di komiknya ini bisa merefer ke Macrobots yang diceritakan sebagai pasukan robot ciptaan Kang yang dia gunakan untuk melawan Avengers dan menjajah timeline. Gak cuma menghadapi Scott dan juga timnya, Kang dan pasukannya di sini juga harus menghadapi para Rebellion yang berusaha untuk menentang kekuasaan Kang di Quantum Realm. Nah, berdasarkan press materials, Katy O'Brien dikabarkan bakal memerankan karakter Jentora di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania ini. Kalau di komiknya, Jentora diceritakan sebagai penyihir dan keponakan dari Queen Jarella, penguasa dari planet alien Kai di Microverse. Di mana di salah satu storyline, Jentora pernah menggunakan sihirnya untuk mensummon Hulk supaya dia bisa menyelamatkan planetnya dari serangan Cyclops. Nah, kalau di versi filmnya, Jentora justru diceritakan sebagai wanita kuat yang jadi leader dari freedom fighter di Quantum Realm yang kehidupannya dirusak sama Kang. Nah, Jentora mungkin dulunya mengenal Janet, dan Janet bisa jadi bakal membantu Jentora untuk memberontak ke Kang supaya dia bisa punya kesempatan untuk menyelamatkan Scott dan Casey. Di scene lainnya kita ditunjukkan dengan sebuah kalimat saksi permulaan dinasti baru, dimana ini menunjukkan kalau film Ant-Man and the Wasp: Quantumania mantap ini bakal menjadi setup cerita yang nantinya bakal nyambung ke kemunculan Kang yang lebih besar di film Avengers Kang Dynasty dan Avengers Secret Wars. Lastly, di trailer ini juga nunjukin penampilan Kang the Conqueror yang sangat comic accurate. Dimulai dari Kang yang di sini punya visor berwarna biru seperti di komiknya, juga sekilas visor ini juga mirip kayak visor dari Quantum Suit yang digunakan Avengers saat menjalani time heist, atau basically fitur ini mirip dengan suit Ant-Man, bagian visornya maksud gue. Dan ketika Kang membuka visornya ini, terlihat ada dua luka di wajahnya yang melintang dari dahi ke pipinya. Nah, dua luka ini kalau di komiknya sebenarnya bisa nge-refer ke dua mark face paint yang ada di wajahnya Kang, yang awalnya diberikan sama kekasihnya Ravonna Renslayer di masa prasejarah. Sampai akhirnya Kang menggunakan ini secara permanen di wajahnya untuk terus mengingat Ravonna. Hal yang sama mungkin bisa aja diadaptasi di versi filmnya, di mana luka ini mungkin dia buat untuk mengingat kekasihnya Ravonna Renslayer yang di sini bisa menjadi motivasi buat dia kenapa dia selama ini berusaha keluar ke Quantum Realm dan menaklukkan timeline, yang sepertinya dia lakukan untuk menghidupkan kembali kekasihnya Ravonna yang mungkin udah mati dengan nge-reshape timeline sesuai keinginannya. Film ini juga menghadirkan Kang the Conqueror dengan battle armornya, yang kalau di komik ini dibuat dari material langka di abad 40 dan punya sistem neurokinetic, yang artinya suit ini hanya bisa bekerja dengan merespon pikiran dari penggunanya. Walaupun Kang nggak punya kekuatan sama sekali, tapi dengan battle armornya ini, Kang bisa mempunyai kekuatan super yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan berbagai hero di multiverse. Dimana dengan menggunakan battle armor, Kang bisa mendapatkan kekuatan superhuman strength, superhuman durability, anti-gravitasi, time travel, energy blast, mensummon berbagai senjata dari masa depan, electric shock, teleportasi, berpindah kesadaran, dan juga hoverpad yang dia gunakan untuk bergerak lebih cepat. Dimana beberapa kekuatan ini seperti hoverpad, superhuman strength, dan juga energy blast sudah dimiliki sama Kang the Conqueror. Jadi kita akan melihat bagaimana Kang the Conqueror menggunakan armornya ini dengan segenap kekuatannya untuk berusaha mengalahkan para Avengers nantinya. So itu dia trailer breakdown dari trailer Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Mantap! Nah, kalau kalian punya pendapat berbeda atau mungkin ada hal-hal yang gue lewatkan, please tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian punya teori sendiri atau apapun itu yang nggak gue bahas di sini, juga kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah, guys. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Oh iya, jangan lupa nanti ada nobar Ant-Man and the Wasp. Tunggu aja infonya, guys. Keep exploring the multiverse.